Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Secangkir. Software Software Engineering, Engineering bincang-bincang bincang-bincang sambil sambil mikir. mikir. Oke, Cangkir ini merupakan acara dari Prodi RPL nih. Kebetulan sekarang merupakan episode perdana. Sebelumnya perkenalkan saya Nafi dari Prodi RPL dan kali ini ditemani langsung oleh Pak Vidi selaku Hai Kaprodi RPL. semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang software engineering ya Pak, atau yang sering disebut rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi kita ngobrolnya santai ya, walaupun di dalamnya ada sedikit hal-hal yang perlu dipikirkan gitu ya. Iya betul sekali. Tapi lebih banyak ngobrolnya kok kita, tenang Iya. saja. Oke. Mungkin langsung saja Iya mungkin. langsung kita bahas apa sih itu RPL, karena Jadi- mungkin teman-teman masih bingung ya. Kan ada prodi entah itu informatika, sistem informasi, teknologi informasi, lalu ada ketambahan rekayasa perangkat lunak. Apakah sama atau beda nih gitu ya Pak ya? Betul. Nanti kita akan bahas detailnya. Jadi RPL itu apa gitu ya. Iya betul. Terus bedanya dengan prodi-prodi yang lain, bahkan dengan prodi RPL di tempat yang lain gitu. Nah, Di betul sini sekali. bedanya apa? Langsung kita menuju ke slide presentasi Pak ya. Ya. Nah ini merupakan perbedaan ya, atau nanti penjelasan tentang prodi RPL-nya sendiri. Ya, nanti kita mau bahas mengenai RPL ya. RPL itu sendiri apa, kemudian prodi RPL di Indonesia. Ya. Lalu prodi Kemudian- RPL di IT Telkom Iya. Surabaya. Lalu visi kemudian visi keilmuan. keilmuan kita dan ciri khas dari RPL di sini. Nah penting sekali. Ya. Sama profil lulusan mungkin ya Pak. Betul. Nantinya mau jadi apa lulusannya gitu ya. Dan sedikit tentang kurikulum ya nanti dan beberapa dosen di sini. Baik. Oke langsung dilanjut. Oke. Menurut Afidi apa sih software engineering itu Pak? Iya, seringkali orang mungkin agak ini ya, jarang mendengar istilah RPL, Ya. rekayasa perangkat lunak. Jadi kesannya rekayasa itu kayak apa ya? Dibuat-buat atau direkayasa gitu ya. Kadang Konotasinya negatif gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah software engineering. Ya. Cuma engineering itu kadang diserap bahasa Indonesia itu ada yang diterjemahkan sebagai teknik, ada yang diterjemahkan sebagai rekayasa. Nah, kalau software engineering nggak tahu, mungkin karena kebetulan atau gimana dapatnya rekayasa. Software perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak. perangkat lunak. Oke. Apa sih sebenarnya RPL itu? Ya, atau software engineering itu? Jadi RPL itu merupakan bagian dari bidang keilmuan komputasi ya, atau serumpun dengan ilmu komputer atau teknik informatika. Jadi tapi khusus jadi mempelajari bab mengenai software ya, seluk-beluk software. Mulai software itu direncanakan, ya kan, kemudian dirancang, kemudian dibangun, kemudian kita diuji kualitasnya, kemudian nanti ketika diimplementasikan dan dipelihara itu semuanya dipelajari. Oke. Jadi memang begitu ternyata kompleks gitu ya. Padahal dulu sebelumnya RPL itu ya salah satu mata kuliah Oh, dari, gitu. dari prodi informatika, salah satu mata kuliah. Oke, lalu perbandingannya apa sih Pak software engineering ini dengan bidang komputasi lain kayak informatika tadi? Nah, itulah yang menarik ya, isu-isu kekinian ya. Iya. Kalau menurut ini computing curricula ini adalah referensi atau acuan kurikulum dari ACM, Oke. Association Computing Machine kalau nggak salah. Jadi satu asosiasi keilmuan mengenai komputer. Ya. Jadi dulu tahun 2005 masih sedikit ya prodinya, jadi terbagi menjadi 5 bidang. Ada computer science atau informatika itu sendiri, kemudian ada sistem informasi, kemudian ada teknik komputer, ada IT, informasi teknologi, dan RPL itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat di dalam ini ya, diagram ini, terlihat area-area keilmuannya, di mana posisi-posisi dari bidang-bidang tersebut. Jadi mungkin kalau yang awam ya, mungkin yang calon mahasiswa baru mungkin yang masih memilih jurusan dan bingung, sekarang banyak istilah gitu ya. Ini ada ranah-ranahnya, ada bagian-bagiannya. Jadi jangan sampai suka komputer tapi komputer yang apa?
Nah, Nah, banyak betul. kan. Komputer tuh dari banyak tempat hal gitu ya. Ada yang hardware-nya ada, software-nya ada, apa? Jaringannya ada ya. Bahkan orang yang menggunakan komputernya ada juga. Nah, jadi ada banyak elemen dalam suatu komputer. Jadi jangan sampai bingung gitu ya. Kalau kita lihat dari diagram ini agak apa ya, perbedaan yang Cukup signifikan kayaknya, sebenarnya Pak. signifikan kalau kita lihat, walaupun ada irisan-irisan di antara bidang-bidang tersebut. Gitu ya. Contohnya ini ada informatika. Kalau kita lihat di sini cenderung lebih ke teori prinsipal dari teori dasar atau keilmuan dasar Keilmuan dari dasarnya. dari ilmu computing itu sendiri. Itu ilmu komputer atau informatika. Oke. Nah, di dalamnya isinya yang ngoprek algoritma. Gitu ya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa program, bisa juga karena memang dasarnya ya pemrograman itu. Tapi fokusnya di algoritma, Pak, Betul, ya? fokusnya di situ. Nah, jadi kalau di informatika di tempat yang lain ya, mungkin di kampus yang lain itu informatika itu lebih orangnya pinter-pinter. Ya maaf karena memang ilmunya memang tinggi. Banyak sekali. Betul. Kemudian ada bidang lagi, ya, yaitu sistem informasi. Oke. Nah, kalau di gambar sini posisinya di atas. Ini lebih ke organisasi, Pak, ya? Ya, kalau kita lihat di sini ada bagian mengenai dia itu bidang-bidang tentang organisasi. Kemudian dia lebih cenderung ke manajemen. Oke. Ya. Termasuk bisnis proses nggak, Pak, kira-kira? Betul. Jadi Oke. ada kaitan antara orangnya dengan komputer atau orangnya dengan sistem. Itu sistem informasi. Kemudian ada computer engineering. Nah, computer engineering kalau di diagram ini di bawah letaknya. Jadi Oh, iya. cenderung dekat dengan Hardware-nya, Pak, ya? ya kan? Arsitektur gitu ya. Desain-desain mungkin di dalamnya komputer ya, motherboard, VGA, CPU. Jadi lebih cenderung ke hardware-nya. Jadi sebenarnya lebih dekat dengan elektronika. Oh, ya. oke. Itu teknik komputer. Nah, ini lalu ada Kemudian ada IT. IT. Nah, IT posisinya kalau kita lihat itu sebelah kanan. sebelah kanan. Di mana di situ ada bagian application development dan konfigurasi. Artinya Penerapan aplikasinya. penerapan berarti, Pak, ya? aplikasi dan infrastrukturnya. Infrastruktur. Gitu ya. Oke. Jadi posisinya di sana. Bahkan kalau kita lihat memang dia IT sama informatika itu jauh. Ya, informatika di ujung sebelah sini, IT sebelah sana. 11. Kadang yang jadi ambigu itu. Ada menyamakan informatika dengan IT itu beda. Ya, kalau kita lihat acuan dari ACM ini. Nah, jadi ini informasi penting nih, teman-teman. Ya, Biar nggak salah pengertian nih, Pak, ya. betul. Dan ternyata RPL ini juga beda sama prodi lainnya juga. Nah, RPL sendiri posisinya di mana? Kalau kita lihat dia di tengah-tengah. Ya, dia di tengah-tengah posisinya. Jadi dia mendapatkan secara teori algoritmik sedikit, hardware-nya sedikit, Iya. ya kan? Infrastruktur juga sedikit. Karena semuanya itu terangkai dengan software. Sehingga bagaimana seluk-beluk software itu dipelajari di software engineering. Berarti yang menyatukan semuanya itu RPL, Pak, Betul. ya? Di RPL posisinya di tengah-tengah. Oke. Oke. Itu tahun 2005. Iya. Oke. Nah, Kalau update terbaru nih, ada nggak, Pak, kira-kira Oke. perkembangan bidang komputasinya? jadi karena ternyata bidang-bidang computing ini sangat ini ya, perkembangannya signifikan sekali. Iya, betul. Jadi di tahun 2020 kemarin, akhir tahun ini kalau nggak salah, disahkan awal tahun ini kalau nggak salah, ternyata berkembang sekali, muncul prodi-prodi baru. Wah, ini ada cyber security juga, Pak, Sehingga ya? lebih apa ya, ranah keilmuannya lebih pecah lagi gitu ya. Tapi jangan bingung, tetap semuanya ada perbedaannya gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada tambahan yaitu cyber security sama data science. Nah, kalau cyber security kalau dari lihat namanya pasti sudah Udah kelihatan ya, udah jelas. Dia fokusnya memang di jaringan yang lebih advance ya, lebih lanjut dan lebih ke keamanan security. Ya, jadi yang mungkin berbau hacker-hacker. Iya. Prodinya itu. Dan ada juga data science. Ini juga lagi booming sebenarnya data science. Apalagi ada isu-isu kebocoran data dan Nah, lain-lain. Ada isu big data. Data science itu yang fokus di situ. Mengolah data itu tadi, Pak, ya? Betul. Nah, jadi fokus bagaimana mengolah data gitu. Dan bagaimana memanfaatkan data tersebut. Gitu. Oke. Oke, lalu selanjutnya mungkin bidang yang dipelajari itu apa aja sih, Pak, di RPL? Kan karena tadi perbedaan dari beberapa bidang komputasi juga ternyata jauh sekali ya? Iya. Atau memang beda? Oke.
Nah, di RPL sendiri kalau kita bisa lihat ada beberapa bidang ya dalam software engineering yang nanti akan dipelajari. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, tadi software sebelum dibuat Dirancang dulu. dirancang atau desain ya. Jadi dalam suatu perangkat lunak itu juga ada arsitekturnya, seperti bangunan ya. Kalau ada di teknik sipil sana, sebelum dibuat bangunan ada arsiteknya. Nah, di software juga gitu, dia harus bisa dibuat arsitekturnya seperti apa, kemudian dirancang, nanti masuk ke pembuatan atau development. Nah, development ini di dalamnya isinya adalah pemrograman. Jadi Inti dari pemrograman RPL-nya. itu bagian kecil dari RPL sebenarnya. Oh begitu, oke. Jadi jangan anggap RPL itu hanya ngoding. Hanya ngoding. Padahal ada banyak sekali Betul. Pak ya. Pemrograman itu sebagian kecil. Itu masuk dalam bidang pembuatan perangkat lunak atau development. Aplikasinya macam-macam, nanti ada pemrograman desktop, ya, pemrograman mobile, web, gitu ya. Bahkan game. Yang lagi rame. Yang ya. lagi rame nih, lagi booming. Betul. Bidang selanjutnya, nah, setelah program atau sistem software tadi dibangun, nah, perlu diuji. Nah, nanti ada pengujian dan menjamin kualitas perangkat lunak tadi itu. Itu dipelajari juga. Ada ilmunya sendiri. Nah, setelah itu software jadi, diuji, ya kan? Kemudian Di maintenance. Jadi software yang sudah teruji dipasang ternyata harus dipelihara. Ya. Karena ternyata software itu sifatnya itu bisa berevolusi. Jadi bisa dianggap software itu nggak pernah basi atau nggak pernah mati sebenarnya. Kalau dia bisa di maintenance, dia bisa berevolusi. Maka ada bidang namanya pemeliharaan dan evolusi perangkat lunak. Berarti nggak hanya sekedar kita develop lalu ditinggal gitu Pak? Nah, bukan begitu. Oke. Karena aplikasi itu kalau dia dikelola terus akan berjalan terus gitu, selama masih terpelihara. Oke, selanjutnya di RPL juga ada sedikit seni-seninya. Iya, seni nih. Jadi kalau yang suka desain grafis dan lain-lain, di RPL itu ada bidang namanya desain user interface, ya. Antar muka bahasa Indonesianya. Jadi tampilan-tampilan web, tampilan aplikasi, tampilan game yang menghubungkan antara manusia dengan softwarenya. Nah, itu desain user interface. Dan setelah desain UI ada, biasanya akan ada interaksi antara manusia dengan softwarenya. Sehingga memunculkan user experience. Ini lagi booming juga nih. Betul. Jadi ini juga bidang unik juga ya, sekarang lagi ngetren. Karena perkembangan device juga ya. Jadi web, mobile ya. Iya. Responsivitas aplikasi juga. Iya. Nah, selain itu, selain tadi mulai merancang sampai desain dan melihara software, di dalamnya kita juga mempelajari manajemen bagaimana mengerjakan proyek perangkat lunak. Oke. Jadi manajemen proyek kan luas ya, proyek bangunan, proyek dan lain-lain, dan proyek perangkat lunak itu unik gitu di dalamnya. Karena memang yang dikerjakan adalah suatu bangunan yang maya ya di dalam komputer gitu ya, bukan cuma bangunan secara fisik gitu. Oke. Dan tidak lupa di dalam penerapan software tersebut ternyata muncul bidang baru lagi di dalamnya yang disebut manajemen konfigurasi. Wah, ini gimana nih Pak? Kayaknya Karena ternyata ketika software sudah dibangun, ya, dipelihara, ternyata ketika dipasang sistemnya itu butuh penyesuaian. Bisa jadi berubah lingkungannya dari satu komputer ke komputer yang lain, atau dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, dari device satu ke device yang lain. Nah, perlu disebut manajemen konfigurasi. Nah, itu lebih detail lagi di sana. Dan ada bidang-bidang lain juga yang mendukungnya. wah, berarti banyak banget nih ya Pak bidang-bidang yang dipelajari. Betul. Jadi ternyata RPL itu nggak sekedar ngoding aja, tapi ngodingnya itu hanya sebagian kecil ya Pak? Betul, sebagian kecil sebenarnya. Berarti kalau kita bilang programmer itu sebenarnya hanya sekedar skill ya Pak ya? Jadi kalau kita bilang bagaimana programmer itu istilahnya kadang sering dihindari ya, nggak mau jadi programmer. Kalau kalian terjun ke bidang komputer, pasti harus bisa program. Jadi pemrograman itu adalah kemampuan dasar yang nantinya pasti akan dimiliki. Jadi jangan takut kalau sekarang ini masih susah programmer dan lain-lain.
kalau sudah terjun ke bidang ini, program itu bagian yang kecil. Gitu. Jadi bagian yang kecil. Istilahnya kalau kita bangun tidur sudah bisa program. Oh, oke. Menarik nih. Nah, itu. Oke, lalu kalau boleh tahu nih Pak, RPL ini kan merupakan prodi baru ya sepertinya ya. Lalu di Indonesia ini ada berapa sih Pak prodi RPL yang sudah aktif? Oke. Jadi sebenarnya kalau di IT Telkom sendiri memang baru. Ya. Oke. Tapi kalau di Indonesia, ini menurut data tahun 2019, sebanyak 37 prodi bidang rekayasa perangkat lunak. Jadi tapi namanya macam-macam. Ada yang namanya teknik perangkat lunak, ada yang teknologi perangkat lunak gitu. Tapi bidangnya sama, yaitu software engineering. Dan dari 37 tadi itu ada 23 yang jenjangnya S1. Jadi lainnya mungkin ada diploma gitu ya. Jadi 23 jenjang S1. Dan dari 23 itu ternyata hanya ada 20 prodi yang masih aktif. Jadi yang lainnya mungkin statusnya sudah tutup atau ganti nama. Tinggal 20 ini yang masih aktif. Oke. Siapa aja sih Pak? Mungkin ada informasi terkait yang aktif tadi? Iya. Nah, dari 20 ini, nah, kita lihat dari 20 prodi se-Indonesia yang RPL, salah satunya adalah Telkom Surabaya. Oke. Berarti ada banyak ya Pak, nggak hanya di IT Telkom Surabaya yang ada, tapi banyak univ dan institut ini ya yang ada rekayasa perangkat lunak. Jadi di posisi kita kalau di Telkom Surabaya ada di sini ya, software engineering gitu ya. Ini belum termasuk prodi yang baru, karena kita ada prodi 4 prodi baru lagi yang ada di sini. Lalu visi keilmuannya ini apa ya Pak? Atau tujuannya RPL ini apa sih Pak sebenarnya? Oke. Jadi kalau berdasarkan ini ya, buku kurikulum atau SK yang kita susun ketika pendirian. Jadi visi keilmuan prodi RPL itu adalah mengembangkan program studi rekayasa perangkat lunak pada sistem cerdas di bidang kemaritiman, transportasi, logistik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Oke. Nah ini sepertinya ada yang di garis bawah ya Pak ya? Ya. Sistem cerdas. Apakah ini berhubungan dengan AI Pak yang saat ini lagi booming? Tepat sekali. Jadi yang menjadi ciri khas dari RPL di IT Telkom Surabaya itu adalah mengembangkan software dengan sistem cerdas. Jadi di dalamnya ada artificial intelligence. Oke. Jadi kita nggak cuma membuat software yang biasa saja, tapi software yang di dalamnya ada AI-nya. AI-nya. Oke. Bahkan AI-nya itu kan kompleks ya, ada AI saja, ada machine learning, ada deep learning sekarang. Ya, kita memanfaatkan itu di dalamnya. Jadi bukan software biasa saja. Nah, tujuannya apa kita membuat software? Nah, kita untuk mendukung ya, jadi untuk membuat aplikasi untuk mendukung di bidang-bidang maritim, transportasi dan logistik. Gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari visi institusi. Berarti unik sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen jadi programmer terus pengen bisa AI juga bisa join ke sini Pak ya. Terutama di prodi rekayasa perangkat lunak. Jadi nggak hanya sekedar ngoding aja, tapi juga memahami mungkin algoritma dari AI itu sendiri Pak ya. Betul. Lalu kita sebelumnya udah bahas mulai dari bidang yang dipelajari, lalu kekhasan, keunikan dari prodi RPL ini di IT Telkom Surabaya. Sekarang nih yang paling penting, profil lulusannya ini apa aja sih Pak? Oke, ini yang sering ditanyakan ya, mau jadi apa kamu kalau mau jadi apa? Ya. Oke. Ada yang bingung gitu. Betul. Habis kuliah lah bingung mau kerja apa. Oke, kita lihat di sini. Jadi karena sekarang ini ya, software itu sedang lagi jaya-jayanya. Iya, lagi naik daun nih. Karena memang pandemi ini sehingga meningkatkan kebutuhan digital. Jadi kalau kita lihat, kita bagi profil lulusan jadi 3 bagian besar. Jadi yang pertama itu adalah IT profesional, artinya pekerjaan-pekerjaan yang murni itu dari IT atau dari teknik komputer, teknik apa tadi? Ilmu komputer. Ilmu komputer. Jadi turunannya itu. Yang pertama ada sistem analis. Sistem analis itu dia akan bekerjanya menganalisa kebutuhan user, kemudian dia akan menerjemahkan dalam bahasa
teknisnya, bagaimana nanti software yang akan dibangun. Kemudian ada software designer. Software designer itu bukan mendesain grafis, tapi dia mendesain bagaimana software itu nanti akan dibangun. Oke, perancangan arsitekturnya tadi Pak mirip, ya? mirip dengan itu. Oke. Jadi merancang. Sama halnya dengan software arsitek. Kalau dia desainer tadi membangun bagaimana mendevelopnya, kalau arsitek dia menyusun arsitekturnya. Apakah lebih tinggi performanya atau lebih efisien gitu ya. Yang membangun adalah software arsitek. Oke. Kemudian ada juga sekarang ada istilah ngetren full stack developer. Nah, ini yang full stack. seringkali banyak lowongan kerja pasti ini. Iya. Artinya full stack developer ini dia mulai dari perancangan sampai implementasi dilakukan sendiri Oleh atau satu orang bisa melakukan semuanya. Jadi kayak Superman gitu Pak ya? Betul, betul. Oke, selanjutnya ada software project manager. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi mengelola project perangkat lunak. Kemudian ada setelah software engineer sendiri. Nah, itu lebih tinggi. Jadi semuanya tadi itu dia bisa menguasai. Jadi mulai bagaimana merancang, mulai bagaimana mirip dengan full stack tapi lebih tinggi lagi. Oke. Ya, kalau full stack mungkin kecil, dia lebih besar lagi software engineer. Gitu. Kemudian ada UI UX designer, nah, ini yang lebih tadi cenderung ke desain grafis tadi ya. Seni ya. Ada seninya di situ. Kemudian ada juga AI. karena tadi kekasan kita ada AI-nya, kita juga ada AI engineer. Nah, jadi bagaimana bisa membuat software yang dalamnya ada AI-nya. Nah, itu Menarik sekali ini. Lagi ngetren nih, Mas. Ngetren. Apa sih yang nggak ada AI-nya gitu Pak ya? Betul. Bahkan di HP kalian pun filternya Pasti itu ada pasti ada AI-nya. AI-nya. Gitu ya. Iya. Lalu Oke. ada lagi nih Pak, technopreneur Pak ya? Ya, di kelompok yang kedua ada technopreneur. Nah, ini lagi booming juga di bidang ini. Yang pertama ada IT konsultan. IT konsultan itu lebih biasanya experience-nya lebih tinggi dari IT profesional, itu akan jadi IT konsultan. Ya, jadi kalau ada suatu perusahaan dia ingin butuh nasihat bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan dengan bantuan IT atau software, nah nanti tanya-tanyanya itu konsultasinya itu ke IT konsultan ini. Oke. Sehingga nanti bisa memutuskan, oke, kamu harus pakai sistem ini, gitu. Itu IT konsultan, jadi levelnya tinggi sekali. Kemudian ada ini yang lagi rame juga ya, digital startup. Yang tertarik di bidang bisnis juga udah termasuk sini Pak ya? Betul, jadi seringkali orang nyebutnya itu startup digital bahasa Inggris ya. Iya. Tapi core-nya tetap pasti ada yang bikin aplikasinya di situ. Iya, pasti ada teknologinya di situ. Pasti ada yang bikin softwarenya di situ. Itulah perannya kita di situ. Ya. Kemudian kalau yang suka berwirausaha, Iya. wira swasta, Ini ada software house. ada software house. Jadi dia bikin usaha sendiri untuk bikin aplikasi-aplikasi. Kemudian ada juga ini yang lagi rame juga. Ini malah kadang anak-anak SMP SMA langsung belajar yang ini. Iya, ini mobile app developer. Biasanya ambilan freelance Pak ya? Betul, biasanya suka ngoding di Android atau iOS kalau memang sukanya di ini Apple ya biasanya. Iya. Dan ini juga nggak kalah ramai. Training juga, game developer. Lagi rame nih. Nah, RPL di IT Telkom Surabaya ini satu-satunya prodi yang ada mata kuliah game programmingnya. Nah, ini. Ini yang menarik. Menarik buat teman-teman nih. Nah, kapan-kapan kita bahas ya nanti. Oke, siap. Kita bahas beberapa karya dari mahasiswa kita. Oh, sudah ada ya Pak? Iya, Oh, walaupun mantap. belum lulus, baru semester 4 ya. Sudah bisa membuat game. Wah, ini di spoiler sedikit. Nanti kapan-kapan kita lihat di next episode mungkin ya. Oke, siap. Lalu ini ada akademisi dan peneliti ya Pak? Oke, ya? di klaster terakhir ini, nah, ini ada istilah akademisi dan peneliti. Akademisi di sini itu istilahnya apa ya? Kalau kita sebut pendidik ya sebenarnya kalau kita langsung setelah lulus ngajar belum bisa sebenarnya. Tetapi ada bidang ilmu khusus yang harus diajar oleh lulusan ini. Nah, khususnya di bidang-bidang software jelasnya ya. Jadi contohnya dosen ya, dosen atau guru-guru TIK mungkin ya yang perlu ini. Walaupun nanti harus ngambil mata kuliah lagi atau ngambil kuliah lagi di bidang pengajaran atau pendidikan. Kemudian ada ilmuwan atau peneliti, itu jelas ada. Jadi karena kita sarjana ya, S1, pasti di dalamnya akan
diajari juga bagaimana cara meneliti, metode penelitian gitu ya. Karena memang nanti ketika tugas akhir itu juga harus diajari meneliti juga. Oke. Bahkan ada mahasiswa yang belum lulus di tengah-tengah perkuliahannya membantu dosen untuk meneliti. Oh, ada penelitian juga Iya. ya. Oke. Jadi memang beberapa mahasiswa yang passionnya di penelitian bisa membantu dosennya untuk meneliti. Contoh nih Pak, satu penelitian yang menurut Pak Vidi sangat berkesan nih sama mahasiswa. Iya, kemarin di tahun kemarin ada membuat aplikasi pendeteksi jalan rusak ya. Wah, menarik nih. Nah, itu ada juga mahasiswa yang bantu untuk training data. Pakai AI nih Pak ya kayaknya ya. Betul. Oh, benar sekali. Dan tahun ini ada juga penelitian membuat ini ya, sistem informasi kerja praktek ya. Jadi di dalamnya ada AI-nya juga. Wih, menarik. Jadi untuk menentukan ketika mahasiswa itu bekerja praktek di mana, sehingga mata kuliah apa yang sesuai dengan kerja praktek itu. Oh, gitu. Jadi ada AI-nya juga di situ. Oke. Jadi kebetulan itu penelitian saya. Oh. Jadi saya dibantu oleh beberapa Iya. mahasiswa. Gitu. Oke. Nah, dari profil lulusan tadi Pak, pasti teman-teman mikirnya susah nggak sih mata kuliah yang ada di Rekayasa Perangkat Lunak? Mungkin kita Oke. bahas itu mungkin ya silabusnya atau kurikulumnya Pak Oke, ya. kita sebutnya kurikulum gitu. Iya, kurikulum program ya. Oke, kurikulum. Jadi karena ini mata kuliah untuk S1 ya, jadi sarjana. Total itu adalah 8 semester harus ditempuh ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan 7 semester bisa lulus. Wah, Jadi ini kalau bisa dilihat ya. Tapi detailnya mungkin bisa dilihat di website kita kalau mungkin kurang ini ya jelas Ya, kurang karena jelas. tulisannya kecil. Jadi mata kuliah kita itu sebagian besar memang mirip dengan informatika sebenarnya. Tapi tetap ada kekhasan RPL-nya di sana ya. Jadi tadi yang saya sebutkan mulai dari desain perancangan sampai pemeliharaan perangkat lunak itu dipelajari di semua di sana. Selain itu kita juga ada beberapa mata kuliah pilihan. apa aja nih Pak? Iya. Mata kuliah pilihan. Selain tadi kita karena aplikasinya nanti di bidang kemaritiman, ya, Iya. logistik dan transportasi, kita juga ada mata kuliah yang lagi ngetren sehingga kita masukkan dalam mata kuliah pilihan. Seperti ada animasi pemodelan 3D, ya. Oke, menarik ini. Ini yang suka Blender, gitu ya, Unity itu ada di situ. Ada pemrograman game yang tadi saya sebutkan. Oke. Wah, ini satu kesatuan juga Pak ya Betul, dari yang ada animasi kaitannya sebenarnya. lalu ke game nih. Terus ada juga yang lagi rame. Ini mungkin jarang juga yang di tempat kita ini memang belum ada yang pelajari khusus di realitas virtual dan augmentasi. Wah, apa atau ini, Pak? augmented reality Oh, oke. ya, atau virtual reality. Ada kesatuan juga sama game juga nih Betul. Pak ya? Jadi ada alurnya ke sana. Iya. Jadi mata kuliah pilihan kita. Dan yang terakhir ini adalah gabungan antara game dengan AI. Wah, pasti Disebut- game cerdas. Nah, tepat sekali. Jadi ada mata kuliah game yang cerdas. Wah, ini sangat-sangat prospek sekali ya mata kuliahnya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin game terus tertarik juga sama AI bisa join di RPL ya karena mata kuliahnya emang udah diatur sesuai dengan tren yang saat ini lagi naik Pak ya. Betul, betul, betul. Dan ini pun kurikulum baru ya, sudah diupdate tahun 2020. Jadi sangat up to date sekali gitu ya. Jadi jangan ragu untuk join di Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, saya kira cukup ini mungkin. Iya, kayaknya udah banyak nih Pak yang kita bahas dan mungkin next episode akan kita bahas tentang game tadi Pak ya. Betul. Tentang project dari mahasiswa semester 4 yang sudah mulai mendevelop game ya. Iya. Oke, mungkin sekian dari saya dan Pak Vidi. Jangan lupa ditonton next episode di channel Software Engineering IT Telkom Surabaya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir Software Engineering, bincang-bincang sambil mikir.